Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, siang hari ini maksudnya ya, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari kemarin siang tentang pesugihan bulus cimbung. Bulus itu kayak kura-kura tapi tempurungnya lunak itu loh. Saya juga belum pernah pegang sih, tapi katanya kayak gitu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam itu mendung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi gelisah. Hal itu yang dirasakan oleh Rusman. Manakala malam ini adalah malam terakhir untuknya melakukan ritual. Rusman sedang berdiri di depan rumah yang tidak terlalu besar, menikmati malam dengan hiruk-pikuk suara binatang malam, sembari menunggu Surip setelah menuntaskan pekerjaan sebagai kurir ekspedisi. Seusai Rusman menyiapkan bekal dan syarat yang harus ia bawa, Supri segera menyalakan motor kesayangannya, Suripnya maksudnya ya, memulai perjalanan menembus gelapnya malam. Di perjalanan yang masih ramai aktivitas para insan, Surip membuka obrolan agar suasana tidak canggung. 30 menit sudah berlalu. Supri membelokkan kendaraannya dan berhenti setelah melewati persimpangan. "Rip, lah endi sendange?" tanya Rusman sela-sela Surip sedang mengunci kendaraannya. "Itu lurus," jawab Surip. Nampak sebuah gapura yang menjadi akses utama pintu maksud. Mereka kemudian meninggalkan motornya di sisi barat. Tak dapat dipungkiri oleh Rusman saat itu bahwa perasaannya muncul sebuah ketakutan yang luar biasa setelah apa yang ia lihat di depannya. Kala netra menangkap sebuah pohon besar yang menjulang tinggi menampakkan sisi gelap tempat itu. Tepat di bawah pohon terdapat sebuah sumber air yang jernih. Malam itu tak seperti biasanya. Terdengar suara gemuruh mulai bersautan, menandakan hujan akan tiba. Namun itu tak menyurutkan niat Rusman. Setiba di sana, Rusman segera bergegas menggelar beberapa syarat yang ia bawa di pinggir sendang. Ia tata rapi di sebuah pohon besar yang ada di hadapannya. Setelah siap, Rusman segera melucuti semua pakaiannya, hanya menyisakan celana dalam berwarna coklat memudar. Sesaat kemudian Rusman perlahan masuk ke dalam sendang dan bersemedi. Konon katanya, di sendang itu terdapat penunggu berupa bulus putih atau kura-kura berpunggung lunak. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang dapat melihatnya. Bagi mereka yang dapat melihat bulus putih itu, maka segala keinginan akan segera terwujud. Ketika bersemedi dengan fokus, Rusman membaca sebuah mantra yang ia dapatkan dari Mbah Harjo. Air merendam setengah dadanya, menyisakan sebuah kecil dada, leher, dan kepala yang tidak terendam. Suasana seketika menjadi sepi dan hening. Tiba-tiba
Rusman mendengar percikan air yang berasal dari sisi sebelah kiri. Arus air yang mulanya tenang tiba-tiba bergelombang. Tak lebih dari 10 detik, Rusman merasakan ada percik air yang mengenai wajahnya. Di saat itulah Rusman bisa melihat dengan jelas sosok yang ada di hadapannya. Tampak raut wajah Rusman sebentar mempias. Namun setelahnya, senyum Rusman mengembang tak percaya bahwa apa yang ia lihat adalah seekor bulus berwarna putih. Sejenak Rusman terdiam, namun setelahnya beberapa kalimat permintaan terlontar dari mulut Rusman yang mulai bergetar karena kedinginan. "Aku ingin kaya, Mbah. Punya 15 toko bakso, mobil, rumah. Aku juga ingin punya anak, Mbah." Bulus itu kemudian berbicara, Tapi ada harganya. Di tubuhmu akan muncul bercak putih. Semakin kamu kaya, semakin lebar bercak putih itu. Dan ketika bercak putih itu menyelimuti tubuhmu, ingat, nyawamu sebagai gantinya. Tuturnya dengan suara berat. "Injih, Mbah. Kula pun siap," jawab Rusman dibarengi anggukan. "Setelah ini, kamu akan melihat apa yang kamu minta akan segera terkabul." Tiba-tiba tubuhnya terasa panas serta sesak di bagian dada yang menembus ke punggung belakang. Namun, tak sampai 10 detik, Rusman merasakan kembali perubahan aneh di tubuhnya. Ia juga merasa bila otot-otot yang menjalar seperti melentur tergerak dengan sendirinya. Tepat di saat itu, netra Rusman melihat sebuah kilatan cahaya yang kemudian menyambar tubuhnya. "Buka matamu. Kamu sudah selesai. Sudah ada yang akan membantumu dari tempat kegelapan yang maha luas bangsa lelembut." Kali ini suara dari sosok bulus itu terdengar tegas dan menggema di telinga Rusman, membuatnya segera membuka mata, seperti perintah yang diucapkan. Harum semerbak tercium memenuhi rongga hidung Rusman. Sesaat sebelum matanya terbuka, setelahnya decak kagum bersamaan bola matanya yang terbelalak, menandakan sesuatu yang aneh tengah Rusman alami. Bagaimana tidak? Yang kini terpampang di depan dan sekelilingnya adalah sebuah pemandangan yang begitu nyata dirasakan oleh Rusman. Beberapa restoran bakso dengan plakat nama dirinya, rumah bak istana, dan 3 anak kecil yang sedang bermain dengan Siti, istri Rusman. Rasa kagum Rusman sesaat terhenti ketika matanya menangkap sesosok makhluk yang aneh, nyaris seperti persilangan antara manusia dan hewan, tengah berjalan ke arahnya. Namun di saat bersamaan Rusman juga merasakan sesuatu yang aneh menjalar melewati urat-urat sarafnya. Semakin lama hal itu semakin membuat Rusman seperti orang lumpuh, hingga akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Rus, bangun Rus." Surip menggoyang-goyangkan tubuh Rusman ketika melihat Rusman sudah tergeletak di pinggir sendang.
dengan posisi bertelanjang dada. Rusman yang saat itu dalam posisi terbaring dan merasakan goncangan, seketika terbangun dengan kondisi terlihat bingung. Ia hanya terdiam mengedarkan netranya, menyapu pandangannya. "Sudah selesai, Rus. Ayo buruan pulang," kata suara cempreng Surip yang akhirnya membuat Rusman tersadar penuh. Ia kemudian bangkit dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Tak berapa lama, dengan sudah kembali rapi, Rusman dan Surip meninggalkan sendang itu. Tapi sebelum meninggalkan tempat yang tak pernah ia tahu tanpa adanya Surip, tempat yang kini telah mengubah jalan hidupnya, beberapa pesan dari sosok bulus putih menjadi langkah pertama bagi Rusman menapaki satu perjalanan panjang. Ramai jalanan kota yang dipenuhi kesibukan aktivitas para insan. Meski langit dalam keadaan terik sekalipun, namun hal itu tak membuat mereka mengendurkan semangat untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan Rusman. Terik matahari beserta hiruk-pikuknya seakan tak mempengaruhi jiwanya. Pikiran dan benaknya saat itu terselimuti rasa bahagia atas apa yang akan dirinya lakukan setelah tiba di kota. Hari itu, saat matahari mulai merangkak naik, Rusman memutuskan untuk pulang ke kota. Laju kereta yang ia tumpaki semakin terpacu. Dirinya ingin segera sampai di rumah, bertemu dengan sang istri, dan akan mencoba menceritakan semuanya. Malam pun tiba. Rusman akhirnya sampai di stasiun terakhir, yang kemudian dilanjutkan perjalanan menggunakan ojek pangkalan. Sesaat kemudian, saat Rusman melewati sebuah bangunan dengan halaman yang luas, ia tahu, bahkan sering melewati jalan di depan rumah yang didominasi warna coklat itu. Tapi untuk pertama kali dirinya merasakan hal aneh saat melewati rumah milik Pak Susilo. Seketika bulu kuduknya merinding, menandakan ketakutan. Namun ia belum paham akan isyarat itu. Tak lama, tukang ojek itu menepi dan berhenti, meninggalkan Rusman sendiri setelah menerima 2 lembar uang puluhan ribu. "Dek, dek, buka pintunya, dek." Untuk yang kesekian kali Rusman mengetuk dan memanggil istrinya. "Iya, Kang." Tak lama dari arah dalam, Siti muncul dengan rambut acak-acakan, selaras dengan baju daster lusuh yang ia kenakan. Sesampainya ia di dalam, tepatnya di ruang keluarga yang terhubung dengan kamarnya, Rusman menyandarkan tubuhnya di atas kursi panjang, menerawang sesuatu. Seakan-akan bayangan itu menari-nari di atas kepalanya. Siti yang sudah menunggu suaminya pulang, lantas menuju dapur dan membuatkan secangkir kopi. Siti kemudian buru-buru meletakkan segelas kopi dan duduk di samping sosok Rusman, menatap sebentar sebelum menawarkan, "Mas, gimana kemarin?" tanya Siti setelah beberapa saat suaminya tersenyum bahagia. "Nanti aku ceritakan ya, Dek. Ini kopinya aku minum dulu ya," sahut Rusman dibarengi dengan menyulut rokok kretek miliknya. 10 menit berlalu, tepatnya setelah jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Rusman membuka cerita. Siti sendiri awalnya hanya mengerutkan kening,
menatap penuh selidik ke arah suaminya. Tak lama, Siti pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat dari mimik wajah Rusman yang kini mulai serius bercerita. "Ya ampun mas, itu beneran? Berarti kamu berhasil ya mas?" ucap Siti seolah masih belum percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya dek, aku berhasil bertemu dengan bulus putihnya," jawab Rusman menegaskan. Siti tak henti-hentinya berdecak kagum memuji sang suami. Ia tersenyum, tertawa riang sembari merencanakan sesuatu, tanpa tahu apa yang bakal mereka alami setelah hari itu. Keesokan harinya, seperti biasa, Rusman bersiap berangkat untuk menjajakan dagangannya. Setelah Siti beres menyiapkan segala sesuatu yang ia butuhkan, hari ini tak seperti biasanya. Siti beserta Rusman mengawali dengan menambahkan menu lain, yaitu bakso urat, sekaligus memperbanyak porsinya. Pelan tapi pasti, gerobak ia dorong seirama dengan suara pukulan mangkok. Sesekali berhenti di tiap persimpangan. Tak lama setelah itu, saat Rusman berhenti di salah satu kantor besar, sembari membunyikan pukulan mangkok, beberapa pengunjung datang menghampiri Rusman. Dengan cekatan ia melayani semua pembeli dengan baik. Rasa bahagia Rusman saat itu begitu melihat para pembelinya melahap bakso dan mie ayam yang ia buat. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa pengunjung yang mendadak berhenti dan membeli dagangan Rusman membuat ia sedikit kewalahan. Hanya butuh waktu kurang dari 4 jam, dagangan Rusman kala itu ludes, alias habis terjual. Ia tak menyangka dengan hal itu. Sebegitu cepatnya dagangan terjual habis dengan tempo yang cepat. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, sebelum ia memulai perjanjian itu, ia harus menguras tenaga untuk berkeliling kota. Terkadang dagangannya masih tersisa. Namun kali ini sungguh membuat Rusman berdecak kagum, membuat senyum Rusman mengembang. Malam itu Rusman mengajak Siti untuk menghitung hasil jualannya. Mereka sebelumnya sudah memperkirakan hasilnya. Namun kali ini, lebih tepatnya Siti dibuat terkejut dengan satu keanehan. Pendapatan yang seharusnya ia dapatkan nyatanya malah lebih berkali-kali lipat. Tak lama Siti pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat beberapa tumpukan uang yang ada di dalam tas lempang milik suaminya. "Ya ampun mas, ini beneran hasil hari ini mas?" ucap Siti seolah masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. "Hehe, iya dek," jawab Rusman singkat sebelum ia mengetahuinya. Namun, setelah beberapa detik kemudian, Rusman dibuat terkejut dengan uang yang dikeluarkan Siti dari tas lempang miliknya. Mata Rusman membelak-belak lebar, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di hadapannya, yang seharusnya beberapa lembar saja. Namun saat itu yang ia lihat adalah bendelan uang jutaan, terikat rapi dengan karet gelang warna merah. Malam itu kebahagiaan seketika menyeruak dalam rumah kontrakan sederhana milik Rusman. Siti tersenyum, tertawa riang sembari merencanakan penggunaan uang itu untuk kebutuhan hidup dan dagangannya.
Rusman menyadari ternyata pesugihan itu berhasil. Keesokan harinya, tanpa Rusman sadari, bercak putih di tubuh Rusman mulai muncul. Waktu itu saat Rusman selesai dari mandi paginya, masih dalam keadaan bertelanjang dada, ia bercermin, menata rambutnya agar terlihat lebih rapi. Tak sengaja, Rusman melihat ada sesuatu dirasa aneh tepat di dada Rusman sebelah kiri atas. Ia melihat dengan jelas ada bercak putih sebesar telapak tangan orang dewasa. Konon katanya, bercak putih itu muncul sesuai dengan kekayaan yang ia dapatkan. Semakin ia mendapatkan kekayaan yang lebih, maka bercak putih yang muncul juga semakin besar. Hal pertama yang dilakukan Rusman adalah menunjukkannya kepada istri. Keduanya sudah sepakat dengan apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Begitu juga dengan kematian Rusman. Siti sudah mengikhlaskan suaminya jika kelak ia akan ditinggal selamanya. Puluhan menit Rusman menunggu di depan pintu. Hingga tak sabar, akhirnya ia memanggil istrinya untuk kesekian kalinya. Namun tak ada jawaban sama sekali. Kembali ia merasakan hal aneh ketika ia hendak masuk ke dalam rumahnya. Rusman sempat terdiam, berpikir mungkin istrinya sedang ada di kamar mandi. Akan tetapi, sesampainya ia di dalam, tepatnya di ruang keluarga, mata Rusman membelalak lebar. "Hoi, siapa kamu?" teriak Rusman dengan keras dan tegas. Spontan, Rusman tersulut amarah saat mendapati dengan jelas satu sosok baru saja keluar dari dalam kamar istrinya. Bukannya takut atau berlari kabur, sosok berjubah hitam itu yang baru saja dibentak Rusman malah berhenti dalam posisi membelakangi. Sejenak suasana hening. Rusman yang sejak awal terbakar amarah sedikit mengendur melihat sosok berjubah hitam itu, seperti ada keanehan. Mata Rusman lekat menatapi sosok yang berjarak 4 meteran darinya itu. Sekilas seperti dia pernah bertemu dengan sosok itu. Namun, kala dirinya ingin lebih mendekat untuk memastikan, Rusman tiba-tiba saja malah mundur. Kini amarahnya, keberaniannya seolah terkikis ketika sosok itu lebih dulu membalikkan badannya. Jelas dan sangat jelas, Rusman melihat raut wajah yang tak asing dari sosok itu. Wajah serta tubuh yang baru 2 hari lalu ia lihat kini nyata ada di hadapannya. "Baharjo?" Pelan, penuh ketakutan suara Rusman. Tubuhnya gemetar. Keringat mengucur deras, membasahi kening dan wajahnya. Apalagi ketika sosok itu mendekati dirinya sembari menyeringai. Tubuh Rusman goyah. Kakinya terasa kaku, tak mampu ia gerakkan. Tubuhnya hanya mampu menyandar di dinding, membiarkan sosok Mbah Harjo itu mendekati hingga tepat berada di hadapannya. "Aku datang ke sini untuk memberitahu apa yang sudah kamu lakukan tidak akan bisa dibatalkan. Ingat, nyawamu taruhannya," ucap sosok Mbah Harjo di telinga kanan Rusman. Rusman hanya mengangguk.
ingin mengeluarkan kata-kata, namun nafasnya seakan terputus. Dadanya terasa panas, tersesaki dengusan nafas sosok Mbah Harjo yang beraroma kembang melati. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, sosok Mbah Harjo pun beranjak meninggalkan Rusman yang sedikit demi sedikit mulai bernafas lega. Meski tak berlangsung lama, namun kejadian itu membuat mental Rusman runtuh. Ia benar-benar syok. Sesaat lamanya hanya mampu terduduk menyandar pada dinding, mencoba menguasai diri dan mengumpulkan tenaganya. Saat dirasa mampu berdiri dan menguasai pikirannya, ia kemudian bangkit, melangkah perlahan menuju ke dalam kamar. Ia ingin segera mencari istrinya untuk segera berangkat guna mencari kios yang akan mereka gunakan untuk membuka cabang pertamanya. Beberapa kios sudah mereka kunjungi. Akhirnya mereka mendapatkan tempat yang strategis, tepatnya di pinggir jalan utama dekat dengan perkantoran dan pabrik. Tak butuh waktu lama, Rusman kemudian menyodorkan uang sewa selama 5 tahun. Walaupun jarak kios dengan rumah yang lumayan memakan waktu, namun itu tak membuatnya mengurungkan niatnya. Sesampainya di rumah setelah semua perlengkapan terbeli, Rusman mengajak Siti berunding untuk merekrut karyawan. Akhirnya setelah beberapa lama mereka berunding, Rusman menyetujui saran Siti dengan mencari karyawan di kampung halaman saja. 3 karyawan sudah Rusman dapatkan. Tinggal menunggu waktu untuk membuka cabang pertamanya. Seperti biasa, di jam yang sama Rusman sudah berangkat untuk menjajakan dagangannya. Namun kali ini Rusman berniat untuk mampir sebentar ke warung untuk sekedar ngopi pagi. "Assalamualaikum, Mbok," sapa Rusman kepada wanita paruh baya yang sedang menggoreng tempe. "Waalaikumsalam. Weh, kamu kok lama nggak mampir? Kemana aja toh?" sahut wanita parubaya yang biasa dipanggil Mbok Ratmi. "Hehe, kopi siji ya, Mbok?" "Iya, Rus. Gak sarapan tah?" "Enggak, Mbok. Ngopi aja." Sudah 1 minggu ini Rusman tidak mampir ke warung Mbok Ratmi, membuat wanita parubaya itu sedikit menaruh curiga. Karena biasanya Rusman setiap pagi dan sore sepulang berkeliling, hampir setiap hari ia mampir ke warung itu, tempat mencurahkan rasa sedih dan bahagianya ketika dagangannya laku terjual. Namun tidak untuk hari ini. Rusman berniat mampir untuk sekedar memberitahu bahwasanya ia akan membuka cabang pertamanya. Mendengar hal itu, sontak membuat Mbok Ratmi bertecak kagum. Beberapa wejangan terlontar dari bibir tipis Mbok Ratmi. Rusman hanya mengiyakan, karena pada dasarnya Rusman tidak suka diceramai. Tak terasa 10 menit berlalu, Rusman berpamitan setelah ngopi. Baru beberapa langkah ke depan, suara Mbok Ratmi mengagetkan Rusman dari belakang. "Rus, hati-hati yo kalau cari uang yang barokah." Rusman berhenti sejenak, menatap wajah Mbok Ratmi dan berkata, "Nggih, Mbok." Kemudian melanjutkan perjalanannya. Kurang lebih 10 meter di depannya, tepatnya di depan kantor yang sebelumnya, beberapa motor sedang terparkir di sebelah kantor yang biasa Rusman lewati.
Ternyata yang tak lain dan bukan itu adalah pelanggan mie ayam dan bakso milik Rusman. Rusman kaget karena baru kali ini sebelum dirinya sampai sudah ditunggu oleh puluhan pelanggan yang menunggunya. Dirasa sudah siap, Rusman bergegas menghampiri pelanggannya itu. "Akhirnya sampai juga, Pak. Kami di sini udah nunggu lama loh," ujar salah satu pelanggan yang sudah kedua kalinya membeli dagangan Rusman. Ternyata dari sekian banyak pelanggan yang datang adalah pelanggan yang sebelumnya pernah membeli dagangan Rusman. Mereka dengan lahap menyantapnya. Hampir 30 porsi keluar pagi itu dengan tempo 1 jam. Dikarenakan keramaian itu, membuat beberapa pelanggan baru penasaran ingin mencicipi mie ayam dan bakso milik Rusman itu. "Hehehe, aku kaya," batin Rusman dalam hati, sembari menghitung uang yang ada di dalam loker gerobaknya dengan senyum mengembang. Namun, waktu itu ia belum sadar. Jiwanya tertutupi rasa serakah. Pikirannya terpaku pada kekayaan, bahwa keesokan harinya ia akan mendapatkan bercak putih yang semakin lebar. Tak terasa hari begitu sangat cepat. 100 porsi habis terjual dalam tempo yang sangat singkat. Rusman kembali tersenyum bahagia. Rasa lelahnya terbayarkan. Keinginan untuk menjadi pengusaha sukses sudah ada di depan mata. Namun, apalah arti dari itu semua jika kekayaan itu adalah hasil dari kemusyrikan? Hingga tak lama dirinya sampai di kontrakan sederhana miliknya. Rusman segera bergegas masuk dan memanggil istrinya. Rasa bahagia Rusman saat itu terlihat dari raut wajahnya yang semakin hari semakin terpancar. Perlahan ia membuka tas lempang miliknya. "Aku yakin malam ini aku akan jadi orang kaya," gumamnya dalam hati. Sementara Siti, istri Rukman, di dalam kamar, ia sedang sibuk dengan beberapa catatan yang sedang ia tulis di sebuah buku kecil miliknya. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, jika esok hari cabang pertamanya akan dibuka. Beberapa perlengkapan juga sudah tertata rapi di kios barunya, yang tanpa Rusman ketahui, ternyata ketiga karyawan yang akan menjaga toko baru miliknya sudah datang. Malam itu, suasana terasa begitu berbeda. Tak seperti malam-malam sebelumnya. Dingin menusuk tulang, membuat Rusman merasa gelisah. Hanya terdengar suara detak jam dinding berdetak-detak memberi nada dalam sunyi. Sebenarnya Rusman membenci suara itu. Semakin larut suara detak itu semakin keras terdengar. Perasaan takut mulai menyeruak di pikirannya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Semakin larut, suasana semakin hening. Rusman masih terjaga. Ia resapi dan hayati detak demi detak jam dinding itu. Tak terasa Rusman larut bersama detak-detak itu. Tiba-tiba saja, tak butuh waktu lama, Rusman mendengar sesuatu. Perlahan-lahan, detak-detak jarum jam dinding itu mulai berbicara, mulai berkata-kata. Awalnya pelan tak jelas, tapi Rusman mencoba untuk bersabar. Harmoni antara detak jantungnya dengan detak jam dinding itu mulai seirama, hingga suara yang tak asing itu semakin jelas terdengar.
Rusman. Oke, mungkin ini dulu ya untuk bagian kedua dari Pesugihan Bulus Jimbung. Karena panjang sekali, jadi kemungkinan nanti bab 3 itu terakhir nanti malam, kalau nggak besok ya. Insya Allah nanti malam lah saya upload. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.